Nih kita akan pecah aja ini isinya seperti apa. Oh ya, masih ada kuningnya ya tuh. Nih tidak, kalau yang invertil tidak bau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ruby Kicau. Di kesempatan kali ini ya saya akan memberikan tips atau juga jawaban buat teman-teman sahabat Ruby Kicau yang sering bertanya ya, telur murainya ini seperti ini. Dia udah apa sih? Udah dirami, tidak menetas, dan juga penyebabnya telur kosong itu seperti apa. Ada juga yang bertanya, udah apa sih, udah ada anaknya tapi tidak menetas ya. Baik, sebelum lanjut tonton video ini, kalian silahkan like, komen, dan juga subscribe channel saya biar lebih berkembang dan lebih maju. Sebelum lanjut tonton video ini, subscribe dulu ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah mau subscribe. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya ya. Nah, salah satu penyebab telur fertil ini nih, fertil itu adalah telur yang kosong, tidak isi ya, atau tidak subur nih. Penyebabnya ada 2 penyebab telur kosong ini. Yang pertama ya, indukan itu kurang matang. Disebut kurang matang itu seperti apa? Kurang matang di sini ya, bisa disebabkan karena indukannya yang terlalu masih muda ya. Jadi dia belum ada pengalaman sehingga telurnya bisa kosong atau belum reproduksinya itu belum berkembang sempurna ya di dalam tubuhnya itu. Yang kedua, bisa juga ya terjadi pembuahan oleh sang jantan. Sang jantannya itu kurang birahi misalkan ya. Jadi kalau tidak dibuahi itu sama aja, tidak akan kosong. Tapi kok betina bisa bertelur walaupun tidak buahinya? Tentu saja bisa, karena ketika kita mengasih makanan dan proteinnya yang tinggi, walaupun tanpa jantan, betina itu bisa bertelur ya. Yang kedua nih, penyebab telur infertil itu bisa juga suhu yang ekstrim. Suhu yang ekstrim itu seperti apa? Suhu yang ekstrim di sini bisa terlalu panas ataupun terlalu dingin. Jadi suhunya itu harus normal, tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin ya. Suhu telur ini di suhu normal itu bisa terjaga ya. Kalau terlalu panas nantinya akan seperti indukannya sering keluar. Kalau terlalu dingin, jadi suhu di dalam telurnya ini tidak terjaga juga oleh betinanya ya. Yang ketiga nih, penyebab telur infertil juga bisa juga indukan kekurangan vitamin. Makanya ya, buat kalian ketika indukan sedang mau bertelur ya, sebelum bertelur itu pakannya ekstra pudingnya dijor ya, seperti jangkrik gitu. Dan alangkah baiknya dikasih bervariasi seperti ulat kandang, ulat hongkong, ataupun kroto. Bisa juga yang lebih bagus cacing, itu ikan-ikan kecil juga bagus. Nah seperti itu. Keempat, bisa juga karena gangguan dari luar. Gangguan dari luar itu seperti apa? Di kandangnya seperti ada semutnya, misalkan di gelodok disemutin. Bisa juga sering lewat kucing. Jadi ketika mau kawin dia terganggu seperti itu ya, atau terlalu bising juga, atau terlalu banyak getaran di lingkungannya, kecuali indukannya yang terlalu jinak walaupun terganggu seperti itu ya. Yang kalau sudah jinak tidak apa-apa, kalau belum jinak ya nantinya juga akan masalah juga. Yang kelima nih, faktor indukan juga ya. Faktor indukan seperti apa? Faktor indukan itu seperti genetiknya itu, dari atasnya, dari leluhurnya ibaratnya. Dia seperti itu. Jadi kalau faktor genetik itu susah juga untuk untuk ditanganinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ya, saya akan menerangkan. Banyak juga yang bertanya, sahabat Ruby Kicau, Mas nih, punya saya udah ada anaknya di dalam telur, tapi kenapa ya tidak menetas seperti itu ya? Banyak yang bertanya juga seperti itu. Nah, nanti saya akan terangkan juga ya ini. Yang pertama, biasanya itu embrio kekurangan nutrisi ya. Kekurangan nutrisi itu seperti apa? Jadi indukannya tadi yang seperti diterangkan sebelumnya ya, indukannya itu kekurangan nutrisi itu dari pakanannya itu yang kurang berkualitas ya. Alangkah baiknya juga ketika pembuahan itu sebelum mau kawin
indukannya lebih baik dikasih vitamin juga seperti itu, kasih makanan yang ini yang bervariasi, jadi nantinya akan menyebabkan menghasilkan telur yang berkualitas dan anakannya pun akan berkualitas tinggi gitu. Jadi embrionya nantinya akan berkembang dengan baik dan menetas dengan sempurna juga. Yang kedua, penyebab telur verti yang tidak menetas itu indukan betina juga sangat berpengaruh ya. Indukan betina ini sering keluar sarang, misalkan ketika hampir mau menetas betina sering keluar sarang, itu penyebabnya biasanya karena lingkungan juga yang terlalu bising atau juga banyak predator yang seperti itu ya. Yang ketiga nih, bisa terganggu jantan nih. Untuk tips untuk kalian ya, ketika betina sedang mengerami, usahakan ya ekstra pudingnya itu diatur, jangan dikasih dibanyakin. Jadi misalkan ya kasih aja 10 ekor, pagi 10, sore 10 seperti itu. Tapi ketika ketika mengerami yaitu dikasih pur aja buat jaga-jaga ketika itu habis ekstra pudingnya. Nah seperti itu, jadi jantannya tidak birahi dan mengakibatkan mengganggu kepada betinanya gitu. Yang keempat, bisa juga sarangnya itu terinfeksi oleh virus yang mengakibatkan nantinya virus itu menyerang telur murai batu yang sedang dirami. Jadi usahakan ketika kalian panen telurnya itu sarangnya itu diangkat dari gelodok semua ya, diganti dengan yang baru. Walaupun nanti juga murai batu atau burung itu ketika dia angkut sarang, dia juga sangat pintar ya. Jadi dia mengambil itu ngambil misalkan dedaunan atau ijuk itu ke dalam sarang, dia tidak langsung main ambil ditaruh di sarang seperti itu, tidak. Dia akan mencucinya terlebih dahulu ya di air minumnya yang kalian sediakan misalkan. Makanya di kandang ternak itu sediakan tempat air itu yang besar, nanti media buat sarangnya itu dia bakal cuci dulu di situ dan ditaruh ke dalam sarangnya. Yang kelima nih, faktor penyebab terakhirnya, biasanya embrio itu kesulitan keluar dari telurnya, cangkang telur. Jadi dia tidak bisa memecahkan cangkang telur karena dia terlalu lemah, kekurangan pertumbuhannya tidak sempurna. Jadi mengakibatkan dia mati di dalam di dalam telur sebelum menetasnya, seperti itulah. Nah, terima kasih ya yang sudah mau nonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Maaf sekali jika penyampaiannya agak belibet juga ya. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat juga. Maklum ya, saya masih pemula untuk membuat vlog ya. Terima kasih. Salam lestari, salam satu hobi. Yang penting semoga kalian termotivasi untuk beternak ya. Jangan cuma mau memelihara burung, tapi kita harus ada upaya melestarikannya juga ya.